Hai para pemburu spoiler, tenang, di sini spoiler bukanlah musuh, tapi sahabat bagi kita semua. Karena kita bakal bongkar alur filmnya sampai tuntas, tanpa bikin pusing ya tentunya. Cukup duduk santai dan biarkan aku yang bercerita. Siapin sembilan, mari kita nonton bareng. Let's go! Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Red One. Film ini berkisah tentang kejadian saat mendekati Natal. Sinterklas diculik oleh komplotan misterius. Dan untuk menyelamatkan Sinterklas, maka Kal seorang kepala keamanan Kutub Utara terpaksa harus bekerja sama dengan Jack, seorang peretas atau hacker bayaran. Jack awalnya enggan, tetapi akhirnya setuju untuk membantu. Dan bagaimana kisah penyelamatan mereka? Ayo langsung saja menuju alur filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Jack. Dia mengatakan kepada para sepupunya kalau Sinterklas yang sebenarnya tidak ada. Lalu pamannya datang dan menjelaskan kalau Santa memang ada dan dia menasihati Jack agar berperilaku dengan baik. Karena Santa tidak akan memberikan hadiah kepada anak-anak yang nakal. Namun meski sudah dijelaskan, Jack tetap tidak percaya dan menganggap itu hanyalah mitos. Sehingga dia memilih untuk menjadi anak yang nakal 30 tahun kemudian. Pagi itu Jack berjalan menuju ke suatu tempat. Rupanya dia menuju ke Badan Geologi Samudra Nasional. Dia membuat kekacauan dan menyusup ke sana, menggunakan pengenal milik seseorang yang bekerja di sana. Dia pun masuk ke database dan memasang suatu chip untuk meretas data. Setelahnya dia berhasil keluar dengan aman. Di kediaman Jack, dia sedang berada di depan komputernya. Dia menghubungkan seseorang dan meminta bayaran setelah menemukan titik koordinat yang diminta oleh seseorang. Di tempat lain, Sinterklas sudah kembali ke kediamannya. Dia menyempatkan untuk berolahraga sebelum bertempur membagikan hadiah. Di sini, Kal datang dan mengatakan bahwa dirinya mau pensiun dan alasannya karena dia merasa kecewa makin banyaknya anak-anak yang nakal di dunia ini. Meskipun saat itu, Red meyakinkan dunia akan membaik, tapi itu sudah menjadi keputusannya dan ini adalah tugas terakhir untuk mengawal Red atau Sinterklas. Red sangat keberatan kalau harus kehilangan Kal. Di Kutub Utara tak lama setelah Jack mengirimkan titik koordinat kepada seseorang. Di sana ada beberapa orang yang mencari tempat di mana Sinterklas berada. Mereka melubangi dinding tak kasat mata menggunakan bola plasma atom. Kali yang sedang menikmati suasana malam, tak sengaja matanya mengarah kepada kediaman Red. Dia melihat lampu mati di sisi barat. Kal menyuruh anak buahnya mengecek, keadaan pun semakin mencurigakan. Kal segera menyuruh yang lain untuk mengecek keberadaan Santa. Menghubungi anak buahnya satu persatu tapi hasilnya nihil. Kal pun segera bergegas mencari ke tempat biasa Red berada dan di sana rupanya jendela sudah terbuka. Ada penyusup yang sudah menculik Red. Semua dikerahkan untuk mencari. Sedangkan Kal mengejar truk salju yang diduga menculik Red. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Mereka berusaha mengepung truk salju itu. Kal mengejar sampai keluar dari kubah tembok mereka. Dan rupanya diketahui si penyusup masuk melalui lubang itu. Dan saat itu, Kal sampai di truk salju itu. Rupanya truk itu kosong tanpa pengemudi. Lantas di atasnya pesawat melaju dengan kencang. Rupanya mereka berhasil mengalihkan perhatian mereka dengan truk salju tersebut. Keadaan semakin panik. Mereka menghubungi Direktur Badan Pengawas Mitologi yang bernama Sui untuk melaporkan bahwa Red sudah diculik. Kal segera menjelaskan tapi dia tak tahu siapa pelakunya. Direktur mengarahkan agar semua bergerak cepat karena 24 jam lagi malam Natal. Mereka akhirnya bekerja untuk menemukan Red. Salah satu anggota agen mitologi meneliti dan diketahuilah kalau titik koordinat lokasi mereka diretas oleh seorang hacker yang bernama The Wolf. Dia merupakan hacker bayaran dengan upah tinggi untuk meretas dan merupakan salah satu pelacak terbaik di dunia. Di kediaman Jack, dia sedang ditelepon oleh istrinya untuk menjemput putranya yang bernama Dylan. Hubungan Jack dengan anaknya tidak terlalu dekat, sehingga terlihat seperti canggung. Sepulang mengantar anaknya yang pulang ke rumah ibunya, yang mana Jack dan ibunya Dylan rupanya sudah hidup masing-masing. Setelahnya Jack sampai di apartemennya dan di sana dia sudah ditunggu oleh beberapa orang yang berusaha menangkapnya. Terjadilah perkelahian.
Jack sempat lolos dari mereka, tapi saat Jack melompat dan berganti ke apartemen sebelahnya, rupanya dia sudah ditunggu oleh Zhou dan berhasil dilumpuhkan. Jack pun ditanya Zhou siapa yang menyuruhnya meretas koordinat posisi Red atau Sinterklas di Kutub Utara. Awalnya Jack bingung dengan pertanyaannya, lalu dia teringat telah mengeser koordinat kepada seseorang. Dan disinilah Jack baru tahu kalau hal itu menyebabkan hilangnya Sinterklas. Namun Jack tidak tahu siapa yang menyuruhnya. Mereka tidak mau mengaku. Akhirnya Jack dibawa ke suatu tempat di Kutub Utara. Tempat itu merupakan badan pemerintahan yang khusus menangani permasalahan dunia mitologi atau disingkat Mora. Jack terlihat bingung dan kaget karena melihat makhluk-makhluk aneh di sana. Selanjutnya Jack diminta Zoe untuk duduk dan dia menjelaskan akibat data yang diretasnya dan menyebabkan seseorang berhasil menemukan lokasi tempat tinggal Red atau Sinterklas dan mereka pun menculiknya. Mendengar hal itu membuat Jack tidak mempercayainya. Tapi tiba-tiba Kal datang dan Zoe memberitahukan kalau si Jack tidak tahu apa-apa dari apa yang sudah diperbuatnya. Namun Kal masih curiga dan memanggil agen yang bernama Karsia. Melihat sosok Karsia membuat Jack ketakutan. Zoe masih mencoba menenangkan Kal. Namun Kal menyuruh Zoe untuk tidak mempercayai Jack karena Jack masuk dalam daftar anak nakal paling parah. Zoe memberikan ide. Dia berniat untuk memperkerjakan Jack mengingat kemampuan Jack yang ahli. Zoe pun mengiming-imingi dengan bayaran 2 kali lipat dari pemesanan sebelumnya. Akhirnya dia setuju. Jack mengatakan kalau dia sudah menanamkan program pelacak digital kepada kliennya untuk berjaga-jaga. Siapa tahu kliennya itu kabur sebelum melakukan pembayaran. Sehingga Jack tahu di mana lokasi yang sudah memesan titik koordinat Kutub Utara. Setelah dilakukan pelacakan ternyata orang tersebut sedang berada di Pantai Aroba. Zoe pun meminta Jack untuk menemani Kal mencari keberadaan Red. Karena malam Natal sebentar lagi. Agar tidak kabur, Zoe memasang alat pelacak di kaki Jack. Red berada di suatu tempat seperti bola kaca yang besar. Dia terbangun dan mendapati orang yang menculiknya. Dia adalah orang wanita dengan anak-anaknya. Lantas dia memperhatikan daftar anak-anak nakal yang dibuat oleh saudara Red yang bernama Krampus. Dia ingin menghukum semua anak-anak nakal yang melanggar aturan, sehingga yang tersisa di bumi adalah anak-anak yang baik saja, alias ingin menghancurkan sebagian populasi manusia. Si penyihir itu lantas mengaktifkan alat untuk menyedot seluruh energi Red, untuk dipindahkan ke suatu mesin untuk mengkloning atau menduplikat penjara berbentuk bola salju ajaib. Shin berpindah ke truk mainan. Kal mengajak dia ke sana dan memilih beberapa mainan, termasuk mobil mainan, tinju robot, dan lain-lain. Lalu menuju pintu yang bertuliskan khusus karyawan. Di sana ada seperti portal untuk menuju ke suatu tempat dengan cepat. Mereka langsung sampai di Aruba. Kal mengubah mainan mobil-mobilan yang mereka bawa tadi dengan gelang laser ajaibnya dan berubahlah menjadi mobil sungguhan. Jack pun terlihat kaget. Dengan mobil itu mereka sampai di Pantai Aruba dan Jack menunjukkan kepada Kal yang ternyata itulah orang yang menyuruhnya meretas. Kal langsung mendatangi mereka. Dia langsung dihadang para anak buah si mafia. Dengan mudah Kal pun mengalahkan mereka. Setelah mengajar anak buah itu, Kal memaksa Ted si bos mafia untuk memberitahukan di mana keberadaan Red. Namun Ted tidak mengetahuinya. Karena rupanya Ted bukan klien utamanya. Dia hanya menjadi perantara saja. Ted hanya disuruh untuk mencari seseorang hacker yang andal. Setelah Ted dipaksa, dia mau mengaku tapi dia tidak bisa mengatakan secara langsung. Karena dengan menyebut namanya, dia dapat tahu dan akan datang. Ted pun menuliskan namanya di atas pasir. Setelah selesai secara tak sadar, Jack malah keceplosan membacanya. Idiot. Gryla? No! Dia adalah Gryla. Tahu namanya telah disebut, tiba-tiba langit menghitam dan Ted dirasuki oleh Gryla. Kal pun segera memasang kacamata hitam yang berfungsi untuk menyambungkan komunikasi ke Zhou. Mereka akhirnya tahu kalau sosok yang menculik Red adalah wanita penyihir jahat Gryla. Dari sinilah Kal tahu alasan Red diculik, yaitu menggunakan kekuatan Red untuk menghukum semua anak-anak nakal.
Carl pun mengatakan artinya semua orang di dunia ini akan menjadi sasaran gerilya. Karena seorang yang berpikir sembarangan pun akan ditangkapnya. Dia mengatakan kalau Carl jangan ikut campur. Setelahnya keadaan pun kembali normal. Sue menyuruh anak buahnya untuk melacak posisi gerilya. Di pantai tiba-tiba mobil es krim keluar dari laut. Muncullah monster salju. Mereka menyerang Carl, Jack, dan Ted yang menjadi sasaran utama. Monster salju itu melemparkan kristal, dan siapa yang terkena akan membeku. Terjadilah aksi perkelahian melawan monster salju itu. Jack disuruh untuk melindungi Ted karena dia adalah satu-satunya sumber informasi. Carl pun berhasil memotong monster itu, tapi tubuhnya bisa menyatu kembali. Jack berusaha membakar monster salju dengan pemanggang, tapi usahanya nihil. Monster salju rupanya berhasil membekukan Ted. Carl juga kewalahan. Dia dicekik monster itu, lantas tak sengaja menjemput hidung wortelnya. Rupanya si monster meleleh. Di tempat lain, Jack pun memancing monster salju ke tabung gas. Meledakan dan tak sengaja hidung wortel pun lepas. Alhasil, monster itu juga tumbang. Tersisa satu monster mengajar Jack dan berhasil membekukan satu kakinya. Pada saat digenting, Carl mendekat dan menjemput hidung wortelnya. Dan singkat cerita, Zoe dan anak buahnya tiba di Bandai Aruba dan mengambil sampel dari monster salju itu untuk diteliti. Zoe memberitahukan kalau dirinya kesulitan melacak keberadaan gerilya, karena gerilya dan anak-anaknya adalah makhluk yang dapat berubah-ubah bentuk menjadi siapa saja. Carl kemudian menyarankan untuk memeriksa laporan penggunaan sihir ilegal di seluruh dunia. Dari data terakhir yang mereka miliki, mereka mendeteksi adanya sihir ilegal di Jerman. Carl dan Zoe pun mencurigai saudara angkat Red yang sekarang tinggal di Jerman. Si penyihir alias gerilya, menurut pemikiran mereka pasti bekerja sama dengannya untuk menculik Red. Kemungkinan besar kalau Red disembunyikan di istana saudara angkatnya. Carl pun mengajak Jack untuk bergegas ke kediaman saudara angkat Red di Jerman. Sementara Zoe berjaga-jaga dari ancaman sang penyihir jahat. Carl dan Jack menuju ke truk mainan dan kembali mengambil beberapa mainan yang nantinya dibutuhkan masuk ke portal melalui pintu, dan mereka sudah sampai di Jerman. Saat baru saja tiba, Jack menerima telepon dari Olivia, sang mantan istri. Ia marah karena Jack tidak datang dalam acara pentas sang anak. Jack pun beralasan kalau dirinya sangat sibuk. Lantas Carl mengeluarkan mainan mobil, kemudian mengubahnya lagi dengan laser ajaib. Mobil pun jadi nyata. Mereka bergegas ke kediaman saudara angkat Red yang bernama Krampus. Di dalam mobil, Jack curhat kepada Carl kalau dirinya sangat menyayangi Dylan, tapi dirinya tak mau Dylan dekat dengannya karena menurutnya dia adalah ayah yang buruk. Sampailah mereka di istana Krampus. Lantas Jack bertanya siapa Krampus sebenarnya. Lalu Carl menjelaskan kalau dulunya Krampus bekerja sama dengan Red untuk membagikan kebahagiaan kepada anak-anak. Tapi menurut Krampus ada anak-anak yang tidak berhak memperoleh kebahagiaan itu. Lantas dirinya membuat daftar para anak nakal. Mereka nantinya tidak akan diberi kado. Awalnya Red tidak setuju, tapi demi menghormati saudara-saudara angkatnya, Red pun menurutinya. Mereka masuk ke dalam gerbang istana Krampus. Carl sudah mewanti-wanti Jack kalau dirinya tidak boleh menyentuh apapun di sana. Dengan gelang laser ajaibnya, Carl dapat membuka pintu. Melihat ada dua monster penjaga di sana, Carl mengubah mainan ayam menjadi nyata dengan laser ajaibnya. Ayam digunakan untuk mengalihkan perhatian para penjaga itu. Mereka kemudian berjalan masuk ke istana. Di sana Jack melihat tumpukan koin emas. Tiba-tiba alarm pun berbunyi. Tiba-tiba datang anak buah Krampus dan segera menangkap Carl dan Jack. Di sini Carl memperkenalkan diri dan mau ketemu dengan Krampus. Tapi anak buah tetap menangkap mereka. Rupanya Jack telah mencuri satu koin emas. Mereka pun dimasukkan ke penjara. Di dalam penjara, Carl marah karena Jack tidak menuruti omongannya. Hal ini dilakukannya karena Jack terpaksa karena memiliki hutang yang sangat besar. Mereka melihat Krampus sedang bermainkan game tampar Krampus.
Permainan resmi dari Krampusnacht. Sejauh ini belum ada lawan yang bisa mengalahkan Krampus. Karl pun menghadapi Krampus dan dia tahu apa yang menjadi tujuannya ke sana. Krampus langsung mengatakan kalau Red tidak ada di sana. Dirinya sudah lama tak bekerja sama dengan si penyihir jahat. Karena pelanggaran yang Jack lakukan, membuat Karl harus menjadi tawanan mereka. Jack pun bernegosiasi dengan Krampus kalau Karl harus bertanding Krampusnacht dulu dengannya. Kalau Karl menang, maka mereka bisa dilepaskan. Tapi kalau Karl kalah, maka mereka rela dipenjara selamanya. Saat mendengar itu, Karl langsung terlihat panik dan nyalinya agak ciut untuk bisa mengalahkan Krampus. Anak buah Krampus pun menyita gelang laser ajaib milik Karl. Pertandingan pun dimulai. Babak pertama Karl menambal Krampus cukup keras tapi tak bisa membuatnya jatuh. Giliran Krampus yang menampar Karl langsung terjatuh. Masuklah ke babak kedua. Tapi sebelum Karl memulai, dia sempat mengajak Krampus untuk membantu mencari Red karena mereka bersaudara. Tapi Krampus tak peduli dan menyuruh Karl untuk memulai permainan lagi. Karl pun siap menampar. Dia mulai mengayunkan tangannya. Tapi saat dia tak percaya diri, tiba-tiba Jack berhasil merebut gelang laser ajaib. Dia jadi punya kekuatan super lagi. Akhirnya tamparan Karl membuat Krampus terlempar. Karl kemudian mengubah dua mainan robot untuk mengalihkan perhatian mereka. Akhirnya mereka berdua berhasil kabur. Karl sempat mengucapkan terima kasih kepada Jack. Lantas Jack menanyakan apa tujuan Grillia dengan bola salju itu. Tahu namanya disebut kembali membuat Grillia tahu kalau Karl dan Jack sedang mencari keberadaan Red. Saat di tengah jalan mereka melihat piano yang di atasnya ada sebuah kado bertuliskan untuk Jack. Mereka pun turun dan Karl mengatakan agar Jack tidak menyentuh bola salju itu. Tapi tiba-tiba handphone Jack berdering. Rupanya anaknya si Dylan lah yang menelpon. Dia kecewa dengan Jack karena dia tidak datang ke acaranya. Saat video call itu Jack melihat Dylan mendapatkan bola salju yang sama. Jack sudah mengatakan agar Dylan tak menyentuhnya, tapi Dylan penasaran. Akhirnya kekuatan bola salju itu muncul dan Dylan hilang masuk ke dalam bola itu. Karena tidak tega, Jack akhirnya menyentuh bola saljunya dan menyelamatkan Dylan. Jack pun akhirnya ikut menghilang. Jack dan Dylan kini masuk ke dalam bola salju dan berada di markas Grillia. Grillia senang karena bola salju itu rupanya dapat bekerja sama sesuai keinginannya. Dylan melihat Grillia menggandakan bola salju itu dengan jumlah yang sangat banyak yang akan Grillia gunakan untuk memenjarakan anak-anak yang nakal malam itu juga. Sementara Karl menghubungi Zoe dan menginfokan kalau Grillia sedang memproduksi bola salju. Dan Zoe mengatakan kalau alat yang digunakan untuk memproduksi itu hanya berada di satu tempat, yaitu tempat lama milik Red yang berada di ruangan bawah tanah. Dan disitulah akhirnya mereka tahu lokasi di mana Grillia menyembunyikan Red. Karl menghubungi Nyonya Klaus yang merupakan istri Red. Dia menanyakan apa yang sedang ia lakukan. Dan Nyonya Klaus menjawab kalau dia sedang membuat roti makanan kesukaan Red. Dari sinilah Karl mulai curiga karena Red tidak suka dengan makaron. Dan terungkaplah bahwa markas Kutub Utara telah dikuasai oleh Grillia dan anak-anaknya, yang mana mereka dapat merubah wujud menjadi siapa saja. Dan singkat cerita, Karl dan Zoe telah tiba di Kutub Utara. Di sana Karl bertemu dengan anak buahnya yang terlihat mencurigakan. Dan benar saja, setelah Karl memukul anak buahnya itu, dia langsung berubah menjadi anak Grillia. Bola salju sudah digunakan, dan saat itu juga antara Jack dan Dylan mengutarakan unek-uneknya. Mereka saling curhat. Jack mengatakan kalau dirinya sangat menyayangi Dylan dan mengatakan kalau dirinya telah menjadi ayah yang buruk sehingga Jack meminta maaf. Mendengar hal itu membuat Dylan terenyuh dan memaafkan Jack. Dan seketika bola salju pun pecah dan mereka pun bisa keluar. Saat itu juga Karl datang dan menemui Jack. Di situ Jack memberitahukan bahwa Grillia sudah bersiap membawa bola salju itu untuk digunakan. Dia membawa kereta Santa milik Red. Yang jadi permasalahannya adalah kereta Santa itu tidak bisa beroperasi tanpa adanya Red.
Dari sinilah mereka sadar kalau gerilya sudah membawa tubuh Red ke dalam kereta Santa itu. Mereka mencari keberadaan gerilya. Saat di jalan, Dylan menemukan sebuah pintu rahasia. Setelah dibuka, rupanya di dalamnya ada para anak buah dan istri Red. Mereka dikurung gerilya. Saat sebelum kereta berjalan, Carl dan Jack berhasil menaiki kereta. Tapi gerilya melakukan perlawanan dan juga terlalu kuat sehingga mereka terpental. Jack pun terjatuh di antara penyambung rantai-rantai rusa. Jack mengambil kesempatan untuk melepaskan rantai penyambung antara rusa dan kereta. Usahanya tak sia-sia karena terputus dan kereta terjatuh dari ketinggian. Carl mencoba menyadarkan Red, tapi saat itu juga gerilya muncul dengan penampakan aslinya, yaitu sosok raksasa yang sangat mengerikan. Saat gerilya akan menyerang mereka, tiba-tiba kereta Columbus datang. Dia menembakkan api ke arah gerilya, yang rupanya gerilya adalah mantan kekasih Columbus. Columbus pun berusaha melawan gerilya, tapi dengan mudahnya Columbus dikalahkan oleh gerilya, begitupun dengan Carl. Ketika gerilya akan menjatuhkan Carl, tiba-tiba Red sadar dan memanggil rusa kutubnya untuk menyerang gerilya. Serangan itu membuat gerilya jatuh ke tumpukan bola salju yang membuatnya masuk ke dalam bola salju itu. Setelah mengalahkan gerilya, Red menyambut Columbus dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Happy Krabersnacht! Teratasi, ini tugas Red harus diselesaikan untuk menebar kebahagiaan untuk para anak-anak. Semua tim sudah siap. Kado-kado segera dimuat ke dalam kereta. Red dan Carl mengajak Dylan dan Jack untuk ikut bersama mereka berkeliling dunia. Keduanya lalu menyaksikan bagaimana Red yang menjadi Santa membagikan kado untuk setiap rumah. Dan ketika Red telah menginjak lampu atau melakukan kesalahan kecil, maka ada petugas yang langsung memperbaikinya. Dan di sini hubungan ayah dan anak menjadi sangat hangat. Carl lalu melihat sisi Jack saat menjadi anak-anak. Dari sinilah Carl akhirnya tidak jadi mengundurkan diri karena dia telah menemukan kembali arti dari kebahagiaan dan kebaikan. Tentu saja hal itu disambut dengan senang hati oleh Red. Lalu film pun ditutup dengan Red yang berteriak. Oke guys, sekian ya review alur filmnya. Semoga bisa menghibur teman-teman semua, dan apabila ada kritik dan saran, boleh disertakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye-bye.